Maaf, saya ada di kelambu. Dalam kelambu, maaf ya. Yap. Kornia kalau mau naik langsung buka kamera. Jadi kalau misalnya nggak buka kamera, itu moderator saya langsung kick itu. Oke. Pak Yeskiel, tadi saya juga sudah melihat bahwasanya tadi siang Bapak sudah berdiskusi dengan Uniriva ya? Ya, tapi mati. Live-nya mati. Saya nggak tahu dimatikan atau mati. Baik. Ben, Pak, Bennett. Sudah tahu tema kita pada malam hari ini? Apa temanya? Tema kita kelanjutan dari tema-tema yang 2 malam sebelumnya, yaitu juru selamat Keselamatan, ya. Islam dan juga Kristen. Kak, tadi live ngapa mati, Kak? Ke Bennett, Pak. Apa? Ke Ben. Oh, Baik, langsung lanjut masuk ke tema. bisa naikkan satu teman, Kak? Tidak, kita hanya membuka 3 ruang. 3 ruang. Tanya apa? Bapak kenapa? Enggak, saya masih mikir pertanyaannya. Oke, baik. Di sini tema kita itu kan juru selamat dalam Islam dan juga keselamatan. Pada intinya seperti itu, keselamatan. Jadi Bapak mau merespon tema kita, mau ditanya atau bertanya? Mau ditanya? Baik, silakan Uni. Dan saya tegaskan kembali bahwasanya di sini kita tidak ada kata-kata hujatan. Saya tidak membuka ruang kata-kata hujatan, hinaan, cacian, makian, mau koreksi host maupun narasumber saat di atas koma ya Pak. Dan di saat Uni menjelaskan, Bapak jangan memotong pembicaraan Uni. Pastikan Uni menyelesaikan dulu penjelasan maupun pertanyaan. Dan setelah itu, saat Bapak diminta untuk merespon, baru direspon. Sebaliknya pun juga seperti itu. Setuju? Sepakat Pak Yeskiel? Ya. Baik, silakan Bu. Oke. Pertanyaan yang mau saya tanyakan itu adalah, Anda pengikut Kristus atau penyembah Kristus? Silakan. Pengikut. Oke. Apa ajaran Yesus yang dia sendiri jalankan yang Anda ikuti? Iya, saya mengasihi Kakak. Oke, bagaimana cara mengasihi manusia menurut Yesus? Pakai dalil. Karena Tadi ini Kakak menurut marah-marah, Yesus. saya tidak marah. Orang ateis juga bisa melakukan hal yang sama tanpa perlu bertuhan. Yang saya tanyakan adalah, ketika Anda mengaku pengikut Kristus, maka ajaran yang Yesus ajarkan, yang dia lakukan sendiri, dan Anda ikuti, salah satunya adalah mengasihi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengasihi menurut Yesus? Ya, mengasihi semua orang. Oke, semua orang, termasuk para koruptor, para pelaku kejahatan. Benar. Oke, perhatikan ya. Dalam ajaran agama Samawi, Tuhan Bani Israel itu adalah Tuhan yang penuh amarah dan dendam. Dalilnya dalam Nahum pasal 3, pasal 2 ayat 3. Saya bukakan. Sorry, bentar. Jadi ketika Tuhannya Bani Israel adalah Tuhan yang pendendam dan menghukum orang-orang yang jahat, tiba-tiba ada Tuhan yang baru muncul di abad pertama yang bahkan mengasihi para penjahat. Pertanyaan saya, ini Tuhan Anda bertaubat atau berubah prinsip dari memusuhi orang-orang jahat menjadi mengasihi orang-orang jahat? Silakan. Karena Tuhannya pun bentuknya udah beda. Perjanjian lama Tuhannya belum menjadi manusia. Di perjanjian baru Tuhannya sudah jadi manusia. Perjanjian lama Tuhan ini bahkan membunuh anak kecil. Tetapi di perjanjian baru, jangankan membunuh anak kecil, penjahat pun tidak dia hukum. Seperti
pezina yang dihadapkan kepada Yesus itu tidak dihukum oleh Yesus. Sementara dalam kitab Perjanjian Lama, pezina itu harus mati menurut Tuhannya Bani Israel. Jadi pertanyaannya, ini Tuhan yang sama atau Tuhan yang berbeda? Kalau Tuhan yang sama, apakah dia berubah pikiran atau bertaubat? Kalau Tuhan yang berbeda, maka pertanyaannya, ada berapa Tuhan Anda? Silakan dijelaskan. Menggenapi ya. Kalau mau membuka data, kalau menjelaskan mau sesuai data itu lebih baik ya Pak, silakan. Itu menggenapi yang tertulis sebelumnya. Yang mana? Zaman dulu kan pezina itu dilempar dengan batu. Kalau di zaman Isa itu diampuni, suruh bertobat. Itu berarti Tuhan yang Perjanjian Lama itu sudah berubah sifat itu, apakah dia bertaubat atau bagaimana? Karena gini, esensi dari Tuhan Perjanjian Lama itu begini sifatnya. Perhatikan ya. Dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 2, sorry saya salah sebutkan ayat tadi. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas tiba-tiba muncul menjadi manusia, tidak pembalas lagi tapi bahkan mengasihi penjahat. Ini Tuhan, ini punya sifat pembalas, dan Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam. Ini Tuhan yang pendendam ini siapa? Ini Tuhan ini pendendam, pemarah, pembalas. Ini sifat Tuhan dalam Nahum 1 ayat 2. Tiba-tiba ada Tuhan baru lahir di abad pertama, dipertuhankan oleh umat Kristiani walaupun tidak pernah mengaku Tuhan, memiliki sifat yang berbeda dari Tuhan Nahum 1 ayat 2. Yaitu apa? Jangankan pembalas, pezina tidak dihukum, penjahat ditaubatkan. Ya. Ini Tuhan yang sama atau Tuhan yang berbeda? Itu ajaran yang dibawa setelahnya. Ini bukan bicara tentang ajaran, bicara tentang sifat Tuhan. Tuhan dalam Perjanjian Lama itu pendendam, pembalas, penuh amarah. Tiba-tiba di Perjanjian Baru tidak mendendam lagi, tidak pemarah lagi. Pertanyaannya itu, apakah Tuhan ini bertaubatkah? Kan dia adalah Tuhan yang sama atau Tuhannya berbedakah? Ya. Gitu. Kamu pernah mendengar firman mata diganti mata, gigi diganti gigi. Tapi sekarang jangan. Yesus tuh bilang jangan. Berarti dia bertobat, berubah Bukan pikiran. Bertobat. Terus? Bukan bertobat. Terus merubah hukumnya sendiri. Disuruh bertobat, bukan dibunuh, bukan dirajam, bukan di. Ya, dulu waktu pezina disuruh hukum mati. Pada waktu itu kemana hukum kasih? Kemana kasihnya waktu itu? Itu kan kenapa baru muncul kasihnya? Iya. Di Perjanjian Lama itu bahkan anak kecil disuruh bunuh untuk menebus kesalahan nenek moyang mereka. Pada waktu itu, Yesus pada waktu itu sifat kasihnya kemana? Yesus tidak ada waktu itu, belum datang. Berarti yang jahat, yang pembunuh pada waktu itu Yesus atau bukan? Ya jelas bukan. Oh, berarti Yesus baru jadi Tuhan ya? Bukan, Yesus kan datang setelah itu. Iya, berarti kan baru jadi Tuhan. Sebelum itu kan Yesus belum ada. Yesus bilang, kamu pernah mendengar firman mata ganti mata? Bukan itu pertanyaannya lagi. Itu udah saya dengarkan tadi. Karena Anda bilang itu bukan Yesus. Ini Tuhan yang digambarkan dalam Perjanjian Lama ini Yesus bukan? Bukan. Ya sudah. Berarti Yesus itu belum menjadi Tuhan pada waktu itu. Bukan masalah belum datang, belum ditentukan. Baik, oke ya, cukup pertanyaan saya. Saya mau menyampaikan beberapa narasi. Teman-teman perhatikan, yang disebut dengan sesat adalah orang yang keluar dari pemahaman yang diajarkan turun-temurun oleh para nabi-nabi.
Walaupun saya tidak mengimani kitab perjanjian lama murni 100% adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, tapi menurut pengajaran Nabi Muhammad, cara menghadapi kitab perjanjian lama atau kisah Israeliat adalah wala tusaddiq wala tukadzab. Tidak perlu didustakan, tidak boleh juga dibenarkan. Artinya diselidiki. Maka berdasarkan hasil penyelidikan, kalau kita membahas kitab perjanjian lama, teman-teman, esensi Tuhan perjanjian lama itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan Yesus. Sifat Tuhan perjanjian lama itu sangat kejam, keras, bahkan membunuh dengan terang-terangan, bahkan ikut berperang, teman-teman. Bahkan tidak segan-segan untuk memerintahkan membunuh anak kecil. Sementara kemudian muncul di abad pertama, ada Tuhan lain yang berbentuk manusia yang bukanlah Allah Bapa itu sendiri, memiliki sifat yang berbeda dengan Allah Bapa, yaitu apa? Jangankan untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah seperti Tuhan perjanjian lama, anak kecil, membunuh penjahat pun tidak. Kalau Tuhan perjanjian lama terlalu kejam sampai membunuh anak kecil, kalau Tuhan perjanjian baru terlalu longgar hukumnya, bahkan penjahat pun dibiarkan begitu saja, bahkan diizinkan masuk surga. Penjahat-penjahat ditebus dosanya oleh Yesus, diizinkan masuk surga. Bayangkan, Tuhan perjanjian lama terlalu kejam, Tuhan perjanjian baru terlalu longgar kepada para penjahat. Makanya saya katakan, penyesat itu adalah orang yang membawa ajaran yang tidak sesuai dengan nabi-nabi Israel. Nabi-nabi Bani Israel tidak pernah mengajarkan Tuhan itu manusia, Tuhan itu Tritunggal, tidak pernah mengajarkan menyembah kudus. Tiba-tiba muncul pengajaran-pengajaran dari orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan orang Yunani, seperti Athanasius, seperti Tertullianus, seperti orang-orang yang menjadi bapak-bapak gereja yang bukan murid-murid Yesus, yang bukan berasal dari mayoritas orang Yahudi, karena orang Yahudi mayoritasnya menolak Yesus. Maka ajaran-ajaran ini bukanlah ajaran-ajaran yang mengikuti nabi-nabi perjanjian lama seperti Moses, seperti Abraham, seperti Daud. Karena Daud, Moses dan Abraham tidak pernah mengajarkan menyembah tiga Tuhan, dan tidak pernah mengajarkan menyembah Roh Kudus, dan tidak pernah mengajarkan menyembah anak manusia. Pengajaran semacam ini baru muncul di abad-abad setelah Yesus katanya naik ke surga, tepatnya pada abad-abad kedua dan abad ketiga. Bahkan murid Yesus pun tidak ada yang menyembah Yesus. Apa yang disebut dengan sesat? Sesat itu adalah keluar dari pandangan Nabi sebelumnya. Maka ajaran Kristen bisa dikatakan ajaran sesat, tidak mengikuti para nabi-nabi terdahulu. Berdasarkan data yang saya sampaikan, berdasarkan narasi yang saya sampaikan, ajaran Kristen tidak sesuai dengan ajaran nabi terdahulu Abraham, Moses, dan juga Yakub, Daud, bahwa Tuhan itu tidak berkelamin, Tuhan itu tidak Tritunggal, dan Taurat itu tidak dibatalkan. Kalau Kristen menuhankan Tuhan berkelamin, Tuhan yang tiga tapi satu, dan bahkan membatalkan hukum Taurat, maka berdasarkan ini Kristen adalah ajaran sesat. Terima kasih. Ya, terima kasih ilmunya. Baik. Salam toleransi. Salam toleransi. Sudah nih, Pak Yeskel, sudah? Ya, sudah. Baik. Mau ada yang disampaikan untuk sebelum saya turunkan? Tidak ada, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Pak Yeskel. Sehat selalu, selamat bertugas untuk besok pagi kembali ya. Ya. Baik, izin saya turunkan Pak Yeskel. Selamat malam. Malam. Baik. Silakan Uni yang tadi mau disampaikan. Sebelum Uni menyampaikan narasinya, teman-teman, pembahasannya, silakan tap layarnya bersamaan, dimulai dari sekarang, teman-teman. Mulai bersamaan. Naikkan jadi 1,3, teman-teman, bersamaan. Oke, silakan Uni. Ya, jadi teman-teman, kenapa Unirifa membawa narasi yang sangat ekstrim seperti itu? Karena ini upaya untuk critical thinking. Ya, karena saya sebagai pendiskusi lintas agama selama ini mendengarkan tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW, maka saya men-challenge diri saya untuk mempelajari kitab sucinya orang Kristen, mencari dalil apakah betul Nabi Muhammad ini sesuai dengan kriteria Nabi palsu menurut Yesus. Makanya saya mengumpulkan beberapa ayat nubuatan tentang Nabi palsu menurut Yesus. Di antaranya yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa ternyata menurut Yesus, orang-orang yang perlu diperhatikan adalah, orang-orang yang perlu dihati-hatikan adalah berasal dari kalangan Yahudi, dari sekte Farisi sesat.
Nah, jadi kalau ada umat Kristiani yang memang ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu nabi palsu dan Paulus itu adalah betul-betul dari Yesus, silahkan diskusi saja. Tidak perlu typing-typing di bawah dengan tantrum seperti itu, karena saya tidak peduli. Saya ini ranahnya akademik, pendiskusi lintas agama. Ranah saya bukan untuk menistakan agama kalian, karena tidak perlu kami menistakan agama kalian. Dengan pengakuan kalian bahwa kalian adalah penyembah anak manusia, sebenarnya dalam Islam kalian sudah ternista. Sebenarnya dalam Islam loh ya, karena penyembah makhluk itu adalah sangat keji. Nah, kenapa saya membawa konsep ketuhanan nabi palsu pada kali ini? Supaya kalian bisa membuktikan apa yang saya sampaikan ini betul secara narasi. Sesat itu menyimpang, ajarannya tidak sesuai dengan pengajaran nabi terdahulu. Dan yang berbeda antara Kristen dengan Yahudi, agama samawi lainnya, adalah sesuatu yang sangat penting. Apa itu konsep ketuhanan? Tidak ada pengajaran konsep ketuhanan itu Tritunggal menurut nabi-nabi terdahulu gitu loh. Nah, makanya saya katakan berdasarkan analisa bahwa yang disebut dengan penyimpangan keluar dari pemahaman nabi-nabi terdahulu, maka Kristen termasuk ajaran sesat dari ajaran nabi-nabi terdahulu. Musa, Daud, Abraham tidak pernah mengajarkan 3 Tuhan, tidak pernah mengajarkan sembah Roh Kudus, begitu juga Yesus, gitu ya. Berdasarkan itu semua, jadi dasarnya ada, literasinya ada. Silakan. Baik. Satu kesempatan lagi untuk suatu orang yang mau berdiskusi menanggapi tema kita pada malam hari ini, yaitu keselamatan, mau bertanya atau ditanya oleh Uni. Silakan teman-teman. Satu orang lagi, satu kesempatan untuk malam hari ini. Yang non-muslim ingin menanggapi terkait tema kita, juru selamat dalam Islam dan juga Kristen, silakan minta untuk bergabung. Pastikan bisa membuka kamera ya teman-teman. Kalau laki-laki pastikan sudah menggunakan baju sebelum membuka kamera. Satu tamu lagi teman-teman. Untuk malam hari ini saya berikan untuk 1 orang tamu lagi.